Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuli Agustina Hasibuan, NPM 201402. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan individual diferensial. Pengertian individual dan perbedaan individual diferensial. Individual adalah manusia yang berkedudukan sebagai pribadi yang utuh, pilah dan khas. Ia sebagai subjek yang merupakan suatu kesatuan psikofisik dengan berbagai kemampuannya untuk berhubungan dengan lingkungan, dengan sesama, dan dengan Tuhan yang menciptakannya. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dibentuk suatu lingkungan untuk anak yang dapat merangsang perkembangan potensi-potensi yang dimilikinya dan akan membawa perubahan-perubahan apa saja yang diinginkan dalam kebiasaan dan sikap-sikapnya. Jadi anak dibantu oleh guru, orang tua, dan orang dewasa lainnya untuk memanfaatkan kapasitas dan potensi yang dibawanya dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang diinginkan. Perbedaan individual dalam kajian psikologi, masalah individu mendapat perhatian yang besar sehingga melahirkan cabang psikologi yang dikenal dengan individual. Psikologi diferensial atau psikologi yang memberikan perhatian besar terhadap penelitian tentang perbedaan antara individu. Individu menunjukkan kedudukan seseorang sebagai peneliti tentang perbedaan sebagai perseorangan atau personal. Sebagai orang perorangan, individual memiliki sifat-sifat atau karakteristik yang menunjukkan berbeda dengan makhluk lainnya. Perbedaan inilah yang disebut dengan perbedaan individual. Secara umum, perbedaan individual dibagi menjadi dua, yaitu perbedaan secara vertikal dan secara horizontal. Perbedaan vertikal adalah perbedaan individu dalam aspek jasmania seperti bentuk, tinggi, besar, kekuatan, dan sebagainya. Perbedaan horizontal adalah perbedaan individual dalam aspek mental seperti tingkat kecerdasan, bakat, minat, ingatan, emosi, temperamen, dan sebagainya. Perbedaan individual pada individual meliputi fisik, minat, kemampuan, dan sifat, sehingga dapat disimpulkan bahwa perbedaan individual adalah perbedaan pada individu yang meliputi fisik, minat, kemampuan, dan sikap yang bisa membedakan dengan individual yang lain. Perbedaan individual atau individual diferensial adalah kemampuan dan karakteristik kognitif pribadi, keterampilan fisik, dan lainnya sebagainya antar peserta didik pada jenjang usia tertentu dan dalam setiap kelompok tertentu. B. Perbedaan kemampuan inteligensi, perhatian, pengamatan, ingatan, berpikir, dan sebagainya. Perbedaan kemampuan. Kemampuan berasal dari kata mampu yang berarti kuasa, bisa, sanggup melakukan sesuatu. Sedangkan kemampuan berarti kesanggupan, kecakapan, kekuatan, kemampuan, atau ability berarti kapasitas seorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam bentuk pekerjaan. Kapasitas suatu individu untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan. Contoh, kemampuan berbicara berarti hanya pandai berbicara. Lain halnya dengan keterampilan berbicara, berarti lebih dari hanya sekadar berbicara, mungkin gestur, mimik wajah, intonasi dalam berbicara. Kemampuan bersikap kognitif, keterampilan bersikap psikomotorik. Kemampuan sendiri terdiri menjadi beberapa kelompok, antara lain: A. Kemampuan intelektual, yaitu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk melakukan aktivitas yang membutuhkan kemampuan berpikir. B. Kemampuan fisik, merupakan kemampuan melakukan tugas-tugas yang menuntut tenaga atau stamina berupa keterampilan, kekuatan, atau karakteristik serupa. 2. Perbedaan inteligensi. Apa yang dimaksud dengan inteligensi? Inteligensi atau kecerdasan diartikan dalam berbagai dimensi oleh para ahli.
Donald Steiner, seorang psikolog, menyebut inteligensi sebagai suatu kemampuan untuk menerapkan pengetahuan yang sudah ada untuk memecahkan berbagai masalah. Tingkat inteligensi dapat diukur dengan kecepatan memecahkan masalah-masalah tersebut. Inteligensi merupakan salah satu kemampuan yang dimiliki manusia. Kemampuan inteligensi merupakan kecakapan umum yang bersifat potensial. Kecakapan ini bisa menjadi kecakapan nyata dengan adanya bantuan lingkungan. Meskipun inteligensi sangat penting dalam pendidikan seorang, faktor-faktor yang mempengaruhi inteligensi. 1. Pengaruh faktor bawaan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa individu-individu yang berasal dari suatu keluarga nilai dalam tes IQ mereka berkorelasi tinggi, di antara kembar korelasi sangat tinggi. 2. Pengaruh faktor lingkungan. Inteligensi tidak dapat terletak di otak. Gizi yang dikonsumsi sangat berpengaruh pada perkembangan otak. Oleh karena itu, terdapat hubungan antara konsumsi makanan yang bergizi dan inteligensi seseorang. Konsumsi makanan yang bergizi adalah salah satu pengaruh lingkungan yang amat penting. Selain gizi, ada rangsangan-rangsangan yang bersifat kognitif emosional dari lingkungan juga memiliki peranan yang sangat penting. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa inteligensi bisa menurun karena tidak ada bentuk rangsangan tertentu dari awal kehidupan individu. Dalam studi longitudinal Scales dan Skoda menemukan bahwa anak-anak yang dididik dalam lingkungan yang kaku, kurang perhatian, dan kurang dorongan lalu dipindahkan ke dalam lingkungan yang sangat penuh perhatian, rasa percaya, dan dorongan menunjukkan peningkatan skor yang cukup berarti pada tes kecerdasan. Jajone dalam berbagai penelitian menemukan bahwa anak pertama biasanya memiliki tingkat kecerdasan yang lebih tinggi dan adik-adiknya. Hal tersebut dikarenakan anak pertama hanya dikelilingi oleh orang-orang dewasa untuk jangka waktu yang cukup lama. 3. Stabilitas inteligensi dan IQ. Inteligensi bukanlah IQ. Inteligensi merupakan suatu konsep umum tentang kemampuan individual, sedangkan IQ hanya hasil dari suatu tes inteligensi tertentu. Stabilitas inter menunjukkan pada konsep yang umum tentang kemampuan individual. Peningkatan inteligensi. Setelah itu ada suatu masa-masa stabil, kemudian secara dengan kemampuan organik otak akan terdapat kecenderungan menurun, sedangkan stabilitas IQ tidak diukur semata-mata berdasarkan perubahan-perubahan fisik atau umur yang sebenarnya. Kematangan kecerdasan tidak dapat stabil tetapi dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh serta berkembangnya inteligensi sebagai besar sejalan dengan bertambahnya umur, perkembangan jasmani, dan kemampuan lainnya yang sudah dicapai. 3. Perhatian. Perhatian adalah modul suatu fungsi, cara menggerakkan, bentuk, cara bergaulnya jiwa dengan bahan-bahan yang medan tingkah laku. Menurut Connett E. Andressen, perhatian adalah proses mental ketika stimuli atau rangkaian stimuli menjadi menonjol dalam kesadaran pada saat stimuli lainnya melemah. A. Sifat-sifat perhatian. 1. Perhatian spontan langsung dan perhatian paksaan. 2. Perhatian spontan langsung adalah perhatian tidak disengaja dan individu merasa senang terhadap objek yang diamati. 3. Perhatian paksaan adalah perhatian yang disengaja dan individu merasa senang terhadap objek yang diamati.
B. Perhatian konstruksi dan distributif adalah perhatian yang mengacu pada objek yang diamati. 1. Perbedaan sempit dan perhatian sempit dan perhatian. 2. Perhatian yang melekat pada suatu objek terbatas. 3. Perhatian yang terjadi terus-menerus. 4. Perhatian sembarang adalah perhatian yang berpindah-pindah dari suatu objek ke objek lain dan tidak tahan lama. Macam-macam perhatian. Menurut cara kerjanya: A. Perhatian spontan. B. Perhatian reflektif. 2. Menurut intensitasnya: A. Intensif. B. Perhatian tidak intensif. 3. Menurut luasnya perhatian: terpusat, perhatian terpencar. Menurut fluktuasinya: perhatian statis, perhatian dinamis. 4. Pengamatan. Pengamatan adalah proses mengenal dunia luar dengan menggunakan alat indera. Menurut Wikipedia, pengamatan adalah cara pengenalan dunia melalui penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, dan pengecapan. Pengamatan merupakan alat yang bertugas melakukan penerimaan rangsangan dari luar dirinya dengan melalui penglihatan, pendengaran, perabaan, pembauan, pengecapan, dan membawanya atau mengecapnya. Model pengamatan. 1. Penglihatan terhadap bentuk adalah penglihatan terhadap objek yang berdimensi. 2. Terhadap warna adalah penglihatan terhadap objek fisikis dari warna yang menyenangkan nilai-nilai psikologi dan warna. Modalitas adalah kemampuan seseorang dalam menyerap, dapat terjadi melalui pandangan, pendengaran, ataupun melalui gerakan, pekerjaan, atau kontak langsung. Stimulus yang diterima oleh alat indera dilanjutkan oleh syaraf ke otak. Asal stimulus adalah melalui objek, sehingga terjadinya suatu proses di otak. Proses yang terjadi dalam otak atau pusat kesadaranlah yang dinamakan proses psikologi. Ingatan. Ingatan atau memori adalah sebuah fungsi dari kognisi yang melibatkan otak dalam pengambilan informasi. Ingatan banyak dipelajari dalam psikologi kognitif dan ilmu saraf. A. Ingatan eksplisit. Ingatan eksplisit meliputi penglihatan, semantik, episodik, naratif, dan ingatan autobiografi. Kegunaan dari alat eksplisit adalah bentuk informasi sosial dan identitas, pengambilan identitas, penggambaran autobiografi, aturan sosial, norma, harapan. Beberapa ciri dari ingatan eksplisit adalah: 1. Perkembangan belakang atau bias kortikal. 2. Bias hemisfer kiri. 3. Hipokapal atau dorsal lateral. 4. Memiliki konteks atau sumber ingatan yang jelas. B. Ingatan implisit. Ingatan implisit meliputi penginderaan emosi, ingatan prosedural, postkognitif, rangsangan, respon, kegunaan, dan ingatan implisit adalah tempat skema, kelekatan, transferensi, dan superego. Beberapa ciri dari ingatan implisit adalah: 1. Berkembang lebih awal atau bias subkortikal. 2. Bias hemisfer kanan. 3. Berpusat pada amigdala. 4. Bebas dari konteks atau tidak memiliki sumber atribusi atau pelabelan pembentukan ingatan. C. Tahap ingatan.
C. Perbedaan bakat, bakat khusus dan perbedaan minat, kemauan, hasrat. Bakat khusus. Arti bakat adalah sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang secara alami dan biasa dikembangkan dengan lebih cepat atau lebih baik dibandingkan dengan orang biasa. Atau dengan kata lain, bakat adalah kemampuan dari diri seseorang yang sudah memiliki sejak lahir, di mana kemampuan tersebut dapat digunakan untuk mempelajari sesuatu dengan cepat dan dengan hasil yang lebih baik. Bakat umum adalah sebuah potensi atau kemampuan yang dimiliki seseorang, akan tetapi yang sifatnya umum, atau jika disederhanakan, bakat tersebut ketika dimiliki oleh seseorang masih terlihat wajar meskipun kemampuannya di atas rata-rata. Cukup sekian dari video saya, video penjelasan tentang perbedaan individual diferensial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.